Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Siap, Pak. ya? Siap, Oke. Pak. Semangat ya. Pasti semangat dong. Oke, Semangat, Pak. sudah di jam terakhir tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya, karena baru kemarin kita sudah melakukan ini, merayakan kemerdekaan ya, kemerdekaan negara kita yang ke-77, dan kemerdekaan itu diraih oleh para pahlawan kita yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini ya. Sehingga Pak Guru berharap kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan rajin-rajin belajar ya. Oke, semangat semuanya. Semangat ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai untuk belajar, Pak Guru mau mengecek kehadiran dulu ya. Marco. Pak hadir. Hadir, Pak. Hadir. Bambang. Hadir, Pak. Hadir. Benyamin. Hadir, Pak. Hadir. Darmawati. Hadir ya. Darmawati. Oke. Hadir, Pak. Asnidar. Hadir, Pak. Hadir. Fatmawati. Hadir, Pak. Sherly. Hadir, Pak. Ismailis. Hadir, Pak. Fitriana. Hadir, Pak. Odong. Hadir, Pak. Hayati. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya sudah hadir ya. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah hadir, tidak ada yang izin ataupun sakit. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang siswa untuk terus menuntut ilmu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk mulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa ya. Oke, di sini di slide Pak Guru sudah menampilkan doa ya. Kita baca bersama-sama dan dipimpin oleh Nak Darmawati. Oke, mohon kesediaan Nak Darmawati untuk memimpin doa yang sudah tertera di slide. Kita baca bersama-sama ya. Iya, Pak. Terima kasih. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkan ilmu bagi kami. Ajarkan kami apa yang belum kami ketahui, ingatkan kami apa yang kami lupakan, dan berikan kepahaman terhadap apa yang belum kami pahami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesediaannya Nak Darmawati telah memimpin kita dalam doa. Dengan harapan semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini berjalan sesuai dengan harapan, dan apa yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran bisa kita amalkan. Baik, selanjutnya untuk memotivasi kita dalam belajar, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional ya, supaya semangat kita lebih meningkat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, sudah siap bernyanyi semuanya? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, oke, kita bernyanyi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar,
setelah bernyanyi tadi, kita sekarang yel-yel ya. Supaya semangat kita lebih meningkat lagi, supaya kita bersemangat belajar, kita yel-yel dulu ya. Ketika Pak Guru bilang, mana di mana anak paling hebat. Nah, gitu. Nanti anak-anak sekalian jawab, mana paling hebat? Ada di kelas 7. Yes, yes, merdeka. Ya. Oke, sudah siap? Oke, Pak. Siap. Oke. Ya, oke. Pak Siap, Guru jawab. Pak. Mana di mana anak paling hebat? Anak paling hebat ada di kelas Ada di kelas 7. Yes, yes. Yes, yes, Merdeka. yes, merdeka. Ya, tadi saya lihat Nak Asnida sama Nak Marco itu semangatnya luar biasa. Ya, sampai pukul-pukul meja segala ya. Oke, semangatnya sangat luar biasa sekali. Anak-anak sekalian yang masih kelihatan mengantuk, silahkan yel-yel lagi ya, yel-yel lagi supaya lebih semangat. Oke. Sebelumnya untuk pertemuan kita pada hari ini tentang mata pelajaran PPKN, di sini materi pembelajaran kita tentang pengertian norma dan macam-macam norma dalam masyarakat. Sebelum Pak Guru menjelaskan, memaparkan materi tentang pengertian norma dan macam-macam norma, tentunya pada pertemuan sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa materi yang sudah kita bahas? Ingat, Pak. Ya, apa materi yang sudah kita bahas minggu kemarin? Rumusan dasar Rumusan negara, Pak. Pancasila, Pak, sebagai dasar negara. Oke, rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar Berarti kalian sungguh serius dalam belajar, sehingga sampai saat ini pun kalian bisa mengingat apa yang menjadi materi yang sudah kita bahas. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian norma dan macam-macam norma dalam masyarakat. Tentunya sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, karena kita mata pelajaran PPKN, nanti Pak Guru juga akan memberikan beberapa penilaian ya, berdasarkan kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama, sikap religius ya, sikap religius. Karena kita membahas tentang norma, maka yang menjadi kompetensi dasar kita terkait dengan sikap religius kita, bagaimana kita menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, karena kita juga ini PPKN, tentunya kita harus menguasai sikap sosial, bagaimana berinteraksi dengan sesama. Ya, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, yang menjadi inti yaitu pengetahuannya, ya, supaya kita bisa memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, untuk keterampilannya, mengempanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, nah dari keempat kompetensi dasar ini harus kita capai. Caranya adalah di sini, ya. Yang pertama, kita harus bersyukur atas keberadaan norma dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mendukung proses penegakan hukum, ya. Selanjutnya di bidang pengetahuan, kita supaya mempelajari norma ini supaya bisa menjelaskan pengertian norma menurut berbagai sumber, ya. Ada menurut para ahli, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya, ya. Kemudian supaya kita bisa menguraikan macam-macam norma serta sumber dan sanksi pelanggaran terhadap norma, ya, supaya kita bisa membedakan ini norma yang harus dijalankan, ini yang harus ditinggalkan. Oke, selanjutnya supaya kita bisa menyajikan hasil telah pengertian dan macam-macam norma. Oke, nah tujuan pembelajaran, kenapa sih kita harus belajar tentang norma ini? Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan, ya, di sini ada gambar, ya. Itu gambar apa ya, Nah Asnidar? Itu gambar apa ya yang ada di samping itu? Gambar orang mendaki, Pak. Ya, mendaki. Ada tujuannya enggak? Ada, Pak. Apa yang mau dituju? Menuju puncak, Pak. Ya, yang ingin dituju itu menuju puncak gunung, ya. Nah,
supaya kita tujuan kita untuk belajar pada hari ini tentang norma ini supaya kita bisa menguraikan pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Kemudian supaya bisa menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh, apakah Ananda sekalian pernah mendengar istilah norma? Pernah, Pak. Kenapa? Pernah ya? Oke. Ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang norma, terlebih dahulu Pak Guru mau menjelaskan sedikit ungkapan dari seorang ahli yang bernama Aristoteles, ya. Jadi Aristoteles ini adalah seorang ilmuwan, ya. Kita belum lahir, dia sudah nggak ada, ya. Nah, kenapa kok harus Aristoteles? Kenapa kok nggak ada nama Bambang aja di sini menurut Bambang? Nah, supaya namanya Nak Bambang muncul di sini harus giat belajar, ya. Namanya Nak Marco di sini harus giat belajar, ya, supaya menjadi ilmuwan seperti Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles bahwa kita sebagai manusia ini adalah zoon politikon. Nah, zoon politikon itu artinya manusia yang selalu hidup berkelompok dalam bermasyarakat dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, Sherly, apakah bisa hidup sendirian tanpa orang lain? Tidak bisa, Pak. Nah, nggak bisa, pasti kesepian. Maka kita butuh orang lain, ya. Sehingga dalam kehidupan ini kita memiliki dua kedudukan, ya. Dua kedudukan, yaitu kedudukan kita sebagai makhluk sosial dan kedudukan kita sebagai makhluk individu, ya. Nah, coba Nak Benyamin, apa maksudnya kita itu sebagai makhluk sosial? Baik, Pak. Maksud kita sebagai manusia sosial supaya kita boleh hidup saling berhubungan dengan yang lain, saling bahu-membahu, bantu-membantu, Pak. Ya, ada yang lain? Nah, Orong bisa menyampaikan apa yang kita ini sebagai makhluk sosial itu seperti apa? Seperti Pak, kenapa kita dianggap sebagai makhluk sosial? Karena kita sesama manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Begitu, Pak. Ya, benar sekali. Berikan aplaus dulu untuk Nak Bambang dan Nak Orong yang telah memberikan komentar. Kemudian, sebagai makhluk individu, kita juga berkedudukan sebagai makhluk individu, yang artinya bahwa setiap orang, setiap kita ini memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan dalam menjalani kehidupan, sehingga kita hidup berkelompok ini memiliki kepentingan masing-masing. Nah, supaya kehidupan kita dalam berkelompok itu menjadi rukun dan damai, tentu harus ada aturan, ya, supaya kita tidak hidup di dunia ini semau kita, ya. Harus ada aturan yang mengatur, ya. Baik dari segi kehidupan kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Ada yang suka nonton video di sini? Suka, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Suka ya? Darmawati suka nonton video apa? Saya suka film kartun, Pak. Film kartun. Ya, nanti kita nonton film, ya. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan beberapa gambar, ya, beberapa gambar yang harus kalian amati, sehingga nanti dari beberapa gambar ini akan ada beberapa informasi yang harus kalian gali, ya. Pak Guru tadi sudah membagikan buku paket sebagai bahan ajar yang menjadi bahan bacaan kalian, ya. Oke, di sini ada gambar pertama. Ini gambar apa? Gambar tentang apa? Guru bersama murid, Pak. Nah, guru bersama murid. Itu guru ngapain? Muridnya itu ngapain yang di tengah? Tidak sopan, Pak. Angkat kaki. Tidak sopan, ya. Nah, kenapa tidak sopan kira-kira? Karena dia mengangkat kakinya kayak satu di atas meja. Mengangkat kakinya, ya. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara dengan norma yang tadi, ya, ini kira-kira sudah dia bertingkah laku sudah sesuai dengan aturan apa belum?
Belum, Pak. Belum ya. Belum, Berarti Pak. dia tidak mentaati norma, ya, tidak mentaati norma. Nah, nanti kalian akan diminta untuk membaca materi dan dari hasil pengamatan kalian pada gambar ini supaya kalian bisa mengetahui apa itu norma, ya. Oke, kita lanjut dengan gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa? Nak Marco. Orang ditilang, Pak. Ya, Orang ditilang, Pak. Orang ditilang, Pak. orang ditilang. Kenapa kok ditilang? Melanggar. Pak. Nah, ya, melanggar aturan, tidak membawa STNK dan tidak membawa surat izin mengemudi, ya. Oke. Kemudian gambar yang ketiga, ini gambar apa? Anak sekolah minum-minum, Pak. Alkohol. Nah, kalau minum-minum, ya, minum-minuman keras yang dilarang, ya. Nah, ini kira-kira menyalahi aturan apa? Aturan siapa yang bisa dilanggar ini? Aturan sekolah, Pak. Aturan keluarga juga. Pak. Juga, selain aturan sekolah. Norma agama, Pak. Ya, aturan dari norma agama. Jadi, walaupun di negara kita ini banyak agama, tapi tidak ada ajaran dari agama itu, agama yang ada di negara kita ini tidak membolehkan meminum minuman keras, ya. Ini sudah menyalahi aturan. Kemudian, nah, gambar yang keempat ini gambar apa? Nyontek, Pak. Nyontek, Pak. Itu yang biasa lakukan teman sebelah. Siapa itu? Siapa yang sering nyontek di kelas 7? Siapa yang sering nyontek? Bambang, Pak. Kasih hadiah. Sudah insaf, Pak. Sudah insaf, Pak. Haris ya, untuk panjang. Oke. Ini menyalahi aturan apa enggak yang nyontek? Menyalahi aturan. Menyalahi, Pak. Nah, menyalahi aturan. Aturan siapa yang langgar? Aturan sekolah. Kelas. Ya, aturan dari sekolah. Oke. Nanti kalian akan dibagi kelompok untuk melakukan kegiatan berdiskusi dari pengamatan gambar yang sudah Pak Guru tampilkan ini yang 4, ya. Jadi nanti Pak Guru akan membentuk Ananda sekalian jadi 4 kelompok, ya. Nah, satu kelompok itu mengamati dan menggali beberapa informasi pada satu gambar, ya. Kelompok 1 mengamati gambar 1, kelompok 2 gambar 2 dan seterusnya, ya. Oke, siap untuk berdiskusi secara berkelompok? Siap, Pak. Siap, Oke, Pak. sebelum kita membentuk kelompok untuk menghangatkan suasana dan untuk supaya kita lebih bersemangat belajar, kita yel-yel lagi ya. Masih ingat yel-yelnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nanti Pak Guru bilang mana di mana anak paling hebat, gitu ya. Nanti kalian langsung sambut ya. Oke, 1, 2, 3. Mana di mana anak paling hebat? Anak paling hebat ada di kelas 7. Merdeka. Merdeka. Nah, kita harus karena kita kemarin sudah merayakan kemerdekaan, sekarang juga kita harus tetap merdeka, ya. Jangan ada yang merasa tersiksa di kelas ini ya dengan materi yang kita pelajari. Harus semangat ya. Oke. Iya, Nah, Pak. kita akan buat kelompok di sini. Pak Guru sudah bikin kelompok ya. Kelompoknya kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 itu ada Marco, ada Orong, ada Fatmawati. Kemudian kelompok 2 ada Benyamin, Hasnidar dan Hayati. Kelompok 3 ada Bambang, Darmawati dan Ismailis ya. Dan kelompok 4-nya ada Sherly dan Fitriana. Nah, tugas dari setiap kelompok itu ini mendiskusikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, apa tanggapan kalian tentang gambar tersebut ya? Nah, gambar yang tadi masih ingat gambarnya? Udah lupa, Masih. Pak. Gambarnya? Lupa, Pak. Oke, nanti Pak Guru tampilkan. Ini boleh diingat ya, hal-hal yang harus didiskusikan. Apa tanggapan kalian tentang gambar tersebut? Nah, itu menunjukkan gambar apa, ya. Kemudian penyimpangan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa penyimpangan tersebut bisa terjadi? Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengatasi agar penyimpangan tersebut tidak terulang kembali, ya. Oke, bisa dipahami?
Bisa. Bisa ya? Oke. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk melakukan kegiatan diskusi bersama kelompoknya. Ya. Kelompok yang tadi yang ini ya. Oke. Ini gambarnya. Nah, ini diperhatikan ya gambar. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Oke. Semuanya sudah duduk bersama kelompoknya. Kemudian silakan lakukan kegiatan diskusi terkait dengan beberapa pertanyaan yang Pak Guru sampaikan tadi, ya. Kelompok satu mana Marco, Korong sama Fatmawati, ya. Diskusi ya, diskusi terkait dengan gambar ini. Nah, diskusinya yang aktif ya, jangan sampai ada yang tidak berkomentar atau tidak memberikan kontribusi pada kelompoknya. Silakan sama-sama menggali informasi terkait dengan gambar yang harus diamati. Oke, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Benyamin, Hasdinda, dan Hayati. Silakan melakukan pengamatan pada gambar, ya. Nah, ini gambarnya ada yang ditilang ya, polisi menilang pengendara roda 2 yang tidak mentaati aturan lalu lintas atau tidak mentaati aturan berkendara, yaitu tidak membawa STNK dan tidak membawa surat izin mengemudi, ya. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Di sini ada Bambang, ada Darmawati, dan ada Ismailis, ya. Nah, mendiskusikan gambar yang ini. Nah, ada sekelompok pelajar yang melakukan minum minuman keras, ya. Oke. Kemudian ada kelompok 4, ada Sherly dan Fitriana. Nah, mendiskusikan ini gambar yang keempat. Ada kegiatan aktivitas menyontek ketika melakukan kegiatan ulangan, ya. Oke. Pak Guru akan memberikan penilaian terhadap kegiatan diskusi kalian. Siapa yang aktif akan Pak Guru berikan nilai. Siapa yang bengong, yang kelihatan ngantuk, nanti Pak Guru kasih nilai juga, ya. Tapi nilainya sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada saat melakukan diskusi dengan kegiatan kelompok. Oke. Silakan diskusi ya. Oke. Bambang, kenapa ngantuk, Nak? Iya, Pak. Masih semangat ya? Harus semangat. Semangat, Oke. Pak. Nanti yang tidur dikasih hadiah, ya. Dikasih hadiah bantal sama guling, ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Ada yang sudah selesai? Oke, ternyata serius sekali ya diskusinya. Sambil Pak Guru melakukan penilaian, kemudian keterampilan kalian untuk berdiskusi, silakan. Bagi yang sudah selesai, nanti akan melakukan presentasi di depan kelas ya. Presentasi di depan kelas masing-masing kelompok, dan kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi yang dilakukan oleh kelompoknya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ada yang sudah siap melakukan presentasi? Ada yang sudah siap? Kalau nggak ada yang siap, nanti Pak Guru. Kalau ada yang siap, nanti Pak Guru kasih hadiah. Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Nah, di sana ada Marco, Orong, Fatmawati ya. Ini kelompok 1 ini memang sangat luar biasa ya. Dari pertama yel-yel tadi sudah semangat sekali sampai pukul-pukul bangku dan meja. Dan sekarang kelompok 1 juga berhasil untuk menjadi kelompok yang pertama kali untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Baiklah. Oke, Saya dari kelompok 1. Saya perkenalkan dulu nama kelompok saya, yaitu Marco. Dan di samping saya ada Marco, di samping Pak Marco ada Fatmawati. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu kelompok saya. Nah, hasil kelompok saya nanti dibacakan oleh Pak Marco. Silakan Pak Marco. oke, silakan Nak Marco. Apa tanggapannya tentang gambar yang tadi, gambar nomor 1?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tanggapan kami tentang gambar tadi adalah perilaku tidak menghargai guru, karena tadi bisa dilihat dia kurang begitu menghargai guru dengan cara mengangkat kakinya. Kemudian penyimpangan ini karena mungkin kurangnya bimbingan dari orang tua tentang moral, apalagi kesopan santunan dan menghormati orang yang lebih tua. Mungkin juga pergaulannya. Ya, jadi kenapa sampai siswa itu mengapa sampai hal itu bisa terjadi, karena mungkin kurangnya bimbingan akan moral, sopan santun, dan cara menghormati orang yang lebih tua. Kemudian cara mengatasinya adalah mungkin dengan adanya edukasi atau bimbingan oleh wali kelas di sekolah, orang tua di rumah, dan juga mungkin pendampingan dari guru BK yang ada di sekolah. Mungkin demikian presentasi kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Marco dan teman-temannya dari kelompok 1. Sangat luar biasa sekali ya jawabannya. Ada komentar dari kelompok lain, dari kelompok 2? Atau dari kelompok 3 yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1? Atau dari kelompok 4? Oke, berarti sudah pintar semua. Ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2. Silakan, di sana ada Benyamin, Hasdinda, sama Hayati. Silakan. Tadi ada gambar yang sudah diamati. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Jangan mau kalah sama kelompok 1 ya, harus tetap semangat ya. Oke, silakan Hasdinda. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, tanggapan tentang gambar tersebut adalah mengenai kurangnya kesadaran bagi anak-anak itu untuk berperilaku positif yang disesuaikan dengan norma yang berlaku. Adapun penyimpangan yang dilakukan adalah melanggar norma agama. Mengapa? Karena mereka tidak takut akan berbuat dosa. Kemudian solusinya adalah harus ada kesadaran dari dalam diri siswa tersebut untuk tetap mengikuti atau menaati norma-norma agama. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Hasdinda. Jawabannya bagus sekali. Dari kelompok 2, sangat luar biasa hasil diskusinya. Kemudian ada tanggapan dari kelompok 1 atau dari kelompok 3 atau dari kelompok 4? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Nanti yang memberi tanggapan Pak Guru kasih permen. Ya, ini Pak Guru bawa permen. Banyak sekali nih di kantongnya Pak Guru, ya. Oke, tidak ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 3 dan 4? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, nanti kita Pak Guru juga akan memberikan evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat kepahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita bahas ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 di sana ada Sherly dan Fitriana. Nah, ini berdua ini. Tadi sudah diskusi serius sekali sampai Pak Guru nggak bisa membedakan dia serius apa dia tertidur, ya. Tapi sepertinya dia serius berdiskusi, ya. Oke, mana Sherly? Iya, Pak. Oke, silakan presentasikan kelompok hasil diskusinya dengan Fitriana. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hasil diskusi kami kelompok 4 itu terkait gambar yang disajikan. Di situ tadi terlihat ada siswa yang menyontek. Ya, tentunya ini nilai negatif ya. Kemudian penyimpangan yang terjadi pada peristiwa tersebut ya.
kita tahu bersama bahwa menyontek itu kan tidak baik. Ya, mengapa penyimpangan itu terjadi ya? Kemungkinan dari siswanya tidak siap, tidak belajar, sehingga dia menyontek seperti itu, atau kurang rasa percaya diri, atau mungkin ada permasalahan lain. Kemudian bagaimana cara mengatasi agar penyimpangan tersebut tidak terulang? Ya, dengan cara mendekati siswa tersebut, memberi bimbingan agar tidak mengulangi hal yang negatif seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Oke. Ada tambahan dari anggota kelompoknya, Nak Fitriana? Ada tambahan yang ingin disampaikan? Ya, sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup ya. Oke, semuanya sudah presentasi. Ada yang belum presentasi? Kelompok berapa yang belum presentasi? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, kita berikan aplaus dulu. Berikan aplaus untuk semua kelompok. Ya, semua kelompok hebat semua. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru sedikit menjelaskan ya. Di sini dari beberapa gambar. Gambar yang pertama itu melanggar norma kesopanan, ya, norma kesopanan. Kemudian gambar yang kedua melanggar norma hukum. Kemudian yang ketiga melanggar norma agama, dan yang keempat melanggar norma kesusilaan, ya. Nah, adapun sumber dari masing-masing norma dan sanksi-sanksinya itu silakan kalian baca di halaman 77 di buku paket, ya, secara berkelompok dengan bergabung dengan kelompok yang tadi, ya. Kalian melakukan diskusi dari buku paket yang sudah diberikan untuk mengetahui apa definisi dari masing-masing norma itu, ya. Dan Pak Guru berharap dari kegiatan pengamatan gambar ini, di samping juga dari kegiatan literasi yang akan kalian lakukan, akan dapat memberikan pengetahuan bagi kalian apa saja norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari kegiatan pengamatan terhadap gambar, ya. Oke, sekarang Pak Guru tanya, Nak Darmawati, norma itu tadi sudah kita bahas, ya, sudah Pak Guru sampaikan materi dan kegiatan diskusi tadi. Coba disimpulkan apa itu norma. Ya Pak, terima kasih. Jadi norma itu adalah aturan atau cara kita bertingkah laku di dalam masyarakat, Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, ya. Jadi norma itu, ya, di sini kita simpulkan bersama bahwa norma itu adalah aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada itu dilanggar, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku, ya. Oke, selanjutnya Izin ke toilet, Pak. Kehidupan bermasyarakat. Tadi Pak Guru sudah menampilkan 4 gambar dan kalian sudah melakukan kegiatan analisis terhadap gambar-gambar yang ada. Kita simpulkan bersama bahwa norma agama itu adalah aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan, ya. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Kemudian ada norma kesopanan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga sopan santun, dan peraturan itu berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada norma hukum, ya, norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang tegas, ya. Oke, itu kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini ada tugas individu, ya, yang akan kalian kerjakan di rumah, ya, menjadi PR nanti dikumpulkan minggu depan, ya. Kemudian Pak Guru akan berikan penilaian terhadap tugas, ya.
Jadi ini adalah tugas individu ya, tidak boleh kerjasama ya. Ini adalah tugas individu yang harus dikerjakan untuk mengisi tabel-tabel yang sudah Pak Guru bagikan tadi ya dalam LKPD. Yang pertama di sini ada norma 1, 2, 3, 4, norma apa saja yang sudah kita bahas tadi, dan silakan diisi contoh pelaksanaan dan contoh pelanggaran serta sanksi-sanksi yang diberikan ya. Oke. Sampai di sini ada yang sudah paham? Ada yang belum paham? Oke, berarti semuanya sudah paham. Paham, Pak. Sudah paham atau bingung? Sudah paham ya? Paham, Pak. Oke. Pak. Ya. Jadi diingatkan kembali, ini adalah tugas individu yang dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas ya. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya. Pak Guru sampaikan jangan lupa untuk lebih giat lagi belajar di rumah. Jangan menganggap bahwa tempat belajar itu hanya di sekolah ya. Tapi tempat belajar itu di mana saja. Kita bisa belajar dari lingkungan sekitar ya. Dari perilaku seseorang kita bisa belajar. Di rumah kita bisa belajar. Jadi di sekolah itu hanya beberapa saat saja ya. Jadi Pak Guru rasa itu tidak cukup, sehingga Pak Guru sampaikan supaya kalian lebih giat lagi belajar di rumah ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa refleksi ya. Yang pertama, apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran norma yang sudah kita bahas? Dan yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari norma? Ya, oke. Ini nanti diisi ya, diisi, kemudian nanti dikumpulkan sama ketua kelas. Ya, oke. Selanjutnya, Pak Guru sampaikan bahwa materi kita pada pertemuan berikutnya, di samping kita membahas tugas yang Pak Guru berikan tadi, kita akan membahas materi tentang perilaku norma untuk mewujudkan keadilan. Dan menjadi tugas tambahan bagi kalian sebelum kita ke pertemuan berikutnya nanti, Pak Guru harap kalian membaca materi pada buku paket halaman 77 sampai 85 ya, supaya pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya berjalan dengan lancar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan ya. Oke, selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita pahami, dan tentunya bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain ya. Pak Guru minta salah seorang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Naorom telah memimpin kita dalam doa ya. Kemudian Pak Guru akhiri pertemuan kita hari ini dengan yel-yel yang tadi ya, yel-yel yang tadi. Masih ingat yel-yelnya? Oke. Mana di mana anak paling hebat? Anak paling hebat. Anak paling hebat ada di kelas 7. Yes. Oke, sampai pertemuannya. Pak Guru akhiri pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan untuk Pak Saiful, penampilan dari Pak Saiful. Ya.